Shalom. Kali ini kita akan melanjutkan renungan kita minggu lalu tentang seri Injil yang ada dalam kitab-kitab yang ada dalam Alkitab. Untuk kali ini kita akan mempelajari dari dan merenungkan dari kitab Yeremia. Ibrani 1 ayat 1 sampai yang kedua. Setelah pada zaman dulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan berantakan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan berantakan anaknya yang telah ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh karena dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Untuk memahami Injil dalam Yeremia, kita perlu melihatnya dalam konteks sejarah penebusan. Yeremia memainkan peran strategis dalam pewahyuan Allah tentang tujuan-tujuannya yang akan digenapi dalam Yesus Kristus. Dari awal hingga bagian pertama pemerintahan Salomo, kita dapat meringkas unsur-unsur utama sejarah penebusan sebagai berikut. Penciptaan dan kejatuhan, lalu perjanjian dengan Abraham, penebusan dan pembuangan, perjanjian Sinai, masuk dalam dan memiliki tanah perjanjian, pemerintahan Daud, dan juga bait suci di Yerusalem. Seiring berjalannya sejarah, unsur-unsur ini membangun gambaran yang menyeluruh yang menggambarkan kerajaan Allah dan jalan masuk ke dalamnya melalui penebusan di dalam Kristus. Namun setelah pembelotan Salomo yang ada di 1 Raja-Raja 11, penyembahan berhala dan pelanggaran perjanjian menyebabkan periode kemunduran bagi Israel. Meskipun ada beberapa upaya yang berani untuk melakukan reformasi oleh raja-raja seperti Hizkia dan Yosia, proses kemunduran ini tidak dapat diubah dan berakhir dengan kehancuran akhir, dan semua unsur yang terlibat dari hubungan perjanjian Israel dengan Allah seperti Yerusalem dan bait suci. Yeremia bernubuat di tahap akhir dari periode kemunduran yang mengerikan ini. Ia mengumumkan kehancuran yang akan datang atas semua, yang merupakan bukti nyata dari kehadiran Allah yang bersama dengan umat. Tanah, kota, bait suci, tata Daud, sama seperti hampir semua nabi di perjanjian lama, Yeremia menyampaikan 3 pokok utama dalam pesannya. Yang pertama yaitu umat Allah, yang dalam konteksnya ini adalah mereka yang ada di Yehuda telah berdosa kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan menghakimi umatnya atas dosa mereka. Ini dalam kasus ini adalah serangan bangsa Babilonia, atau yang biasa kita sebut dengan bangsa Babel. Namun Allah, yang ketiga atau yang terakhir, namun Allah tetap setia dan murah hati, serta akan memberikan pemulihan dan keselamatan. Dalam berbagai cara, para nabi menulis ketika mereka bernubuat tentang pemulihan Israel dan Yehuda, itu mengumpulkan dan mengulang semua unsur kerajaan Allah dan penebusan yang telah diwajibkan dalam sejarah umat Allah sejak awal hingga kemuliaan kerajaan Salomo. Melihat
Mereka melihat pembaruan ini sebagai peristiwa masa depan yang oleh beberapa nabi disebut dengan hari Tuhan. Jadi pandangan kenabian ini tentang keselamatan di masa depan adalah bahwa ini telah merangkum pola peristiwa yang telah diwahyukan. Perbedaan keselamatan di masa depan dari pola pemulihan di masa lalu adalah bahwa para nabi melihat pembaruan yang akan datang ini sebagai sesuatu yang sempurna, mulia, dan selamanya. Tentu saja, pembaruan semacam ini tidak terjadi di Perjanjian Lama. Pembaruan semacam ini akan terjadi ketika Yesus dari Nazaret datang ke Galilea untuk memberitakan Injil bagi Allah dan berkata seperti yang mengatakan seperti yang ada di Markus 1 ayat 14 sampai ayat 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Perjanjian Baru ini mengangkat tema-tema besar tentang sejarah penebusan Perjanjian Lama dan melihatnya terpenuhi dalam dan melalui pribadi dan karya Yesus. Perjanjian Baru ini terutama tentang penebusan yang terutama itu. Kita tidak boleh terpengaruh pada reputasi Yeremia sebagai nabi yang murung atau yang menangis. Ia memiliki banyak dorongan untuk memberikan kepada orang-orang yang setia. Yang pasti, ia luar biasa karena cara ia mengungkapkan perasaannya dan siksaan jiwanya. Ia tidak mengherankan mengingat sifat pesannya dan pertentangannya terus-menerus dari sebagian orang Israel lainnya. Namun, bahkan pengalamannya tentang kesedihan dan penderitaannya ini merupakan bayangan dari penderitaan Yesus yang menghadapi siksaan yang lebih mengerikan lagi dari sesama orang Israel yang menyebabkannya mati di atas kayu salib. Penebusan datang melalui rasa sakit, bukan dengan menghindarinya. Injil dibayangi oleh pesan Yeremia dan keterlibatan pribadinya di dalamnya. Melalui kata-kata dan penderitaannya, ia menunjuk pada kasih karunia Allah yang berdaulat dalam kendalinya atas sejarah dunia dan kesetiaannya kepada perjanjiannya yang akan digenapi dalam kehidupan kematian dan juga kebangkitan Yesus. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.